Ya, karena banyak yang meratakan antara istilah Bitcoin dengan cryptocurrency disamakan ya. Jadi yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Bitcoin itu bukan bagian dari cryptocurrency. Ya, jadi Bitcoin lahir pertama kali ya kan dengan teknologi yang namanya teknologi blockchain. Ya, jadi teknologi Bitcoin inilah teknologi blockchain dan Bitcoin adalah pertama yang namanya aset digital yang menggunakan teknologi blockchain. Karena kesuksesan Bitcoin akhirnya diikuti oleh mata uang digital yang lain. Nah, muncullah Ethereum, ya kemudian XRP, ya Ripple, kemudian ada USDT dan sebagainya. Hari ini ada ribuan cryptocurrency yang muncul, ya. Nah, jadi yang lain-lain itu disebut sebagai kripto, teman-teman sekalian. Jadi Bitcoin bukan bagian dari kripto. Ya, jadi Bitcoin menggunakan teknologi sendiri. Sementara kripto itu adalah yang lain yang selain Bitcoin, ya. Nah, tentu saja teman-teman sekalian yang menjadi perbedaan besar daripada Bitcoin dan kripto lainnya adalah tidak ada yang namanya founder daripada Bitcoin. Sementara yang lain semuanya kripto-kripto lain semua memiliki founder, ya kan? Ada orang di belakangnya, ada perusahaan yang di belakangnya, sehingga sangat tergantung kepada orang tersebut, kepada perusahaan tersebut. Tapi sekali lagi kalau Bitcoin itu tidak ada founder di belakangnya, tidak ada perusahaan di belakangnya, di mana jaringan Bitcoin itu tersebar di seluruh jaringan internet seluruh dunia. Ya, mungkin rekan-rekan sekalian, kalau Anda perhatikan baik-baik tadi presentasinya, memang jaringan Bitcoin itu tersebar di seluruh dunia. Ya, jadi tidak dalam server terpusat. Nah, sementara kalau kita bicara kripto yang lain, servernya terpusat, ya kan? Jadi ketika misalnya terjadi satu masalah di salah satu di server terpusat tadi, maka akan muncul masalah, ya. Nah, sekali lagi itulah yang namanya perbedaan penting antara Bitcoin dengan kripto. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dengan adanya market kripto yang begitu besarnya di Indonesia, tentu saja ini berkenaan dengan bisnis yang begitu menggiurkan untuk dunia Bitcoin di Indonesia. Karena kalau 650 triliun itu tentunya angka yang sangat besar ya. Kita anggap 80%-nya berarti sekitar 400-an triliun, hampir 500 triliun ya pemegang Bitcoin yang ada di Indonesia hari ini. Dan teman-teman sekalian, tidak semua daripada pemegang Bitcoin Indonesia itu sudah mengetahui mengenai penambangan Bitcoin. Ya, kebanyakan dari mereka mengetahuinya adalah mereka beli Bitcoin dan simpan begitu saja, tunggu harganya naik. Ya, dan jumlahnya cukup besar. Ternyata dari sekitar 500 triliun mereka yang menyimpan Bitcoin di Indonesia, itu 80%-nya adalah penyimpan atau saving Bitcoin. Sementara sekitar 20% adalah para trader, teman-teman sekalian. Ya, para trader berarti mereka cukup aktif melakukan yang namanya jual beli, mengambil keuntungan dari yang namanya capital gain ya atau selisih daripada harga beli dan harga jual. Nah, namun ternyata 80%-nya adalah mereka yang dalam tanda kutip adalah investor jangka panjang. Dan mereka itu betul-betul bukan orang yang mencari capital gain atau mencari yang namanya keuntungan jangka pendek. Mereka betul-betul berniat menyimpan Bitcoin mereka itu untuk tujuan jangka panjang sebagai store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Layaknya menyimpan emas, ya kan? Dan ini teman-teman perlu ketahui bahwa ternyata satu pandangan utama atau motivasi utama dari banyak pemegang Bitcoin di Indonesia hari ini. Ya, kita nggak bicara dunia dulu ya, kita bicara Indonesia saja. Ternyata mereka bukan melulu cuan jangka pendek atau untung jangka pendek. Tapi kebanyakan dari mereka ternyata menyimpan Bitcoin itu dengan tujuan sebagai store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Artinya apa? Artinya mereka mengamankan kekayaan mereka ya dengan cara yang lebih mudah, ya dengan mereka tidak perlu membayar biaya operasional yang cukup mahal dalam menyimpan harta mereka dalam bentuk Bitcoin, dengan pajak yang juga jauh lebih murah, ya dan tentu saja mudah dibawa dan dipindahkan kemana-mana, mudah didiversifikasi, dipecah-pecah, dan ketika diperlukan juga mudah ditransaksikan. Ya, nah ini adalah satu pertimbangan penting rekan-rekan sekalian, mengapa orang-orang kaya di Indonesia hari ini sudah menggunakan Bitcoin ini sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Ya, nah tentu saja rekan-rekan sekalian, Anda juga bisa bertemu dengan mereka dan juga menceritakan mengenai konsep penambangan. Karena konsep penambangan itu sebenarnya adalah membuat saldo Bitcoin mereka itu menjadi lebih banyak di masa depan. Ya, karena ini yang jarang orang sadari. Ya, jadi kalau Anda misalnya hari ini punya satu Bitcoin di exchanger Anda atau di dompet elektronik Anda, maka dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ya tetap satu Bitcoin. Kalau Anda tidak beli lagi gitu ya. Nah, tapi kalau satu Bitcoin Anda gunakan untuk penambangan Bitcoin, maka satu Bitcoin Anda akan bertambah nanti di masa depan. Dalam 4 tahun itu kurang lebih bertambah 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kalau Anda simpan begitu saja Bitcoin Anda.
Nah, tentu saja informasi baik ini Anda harus ceritakan kepada orang-orang di sekitar Anda, dan mungkin Anda sendiri juga baru tahu bahwa ternyata penambangan bisa membuat Bitcoin Anda menjadi lebih banyak ya dibandingkan dengan kalau Anda simpan Bitcoin Anda hari ini. Ya lah, kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi dalam penambangan Anda mendapatkan Bitcoin langsung dari sumbernya. Ya, dan tentu saja Anda tidak bisa menambang sendiri karena tadi udah dengar ceritanya bahwa menambang itu adalah sebuah proses yang rumit. Anda tinggal percayakan saja pada perusahaan yang sudah terbukti berhasil dalam melakukan penambangan Bitcoin, maka Anda bisa mendapatkan Bitcoin, tapi Anda tak perlu memikirkan mengenai biaya listrik dan biaya maintenance lainnya. Anda tinggal menikmati saja jumlah Bitcoin-nya selama kontrak perjalanan waktu. Ya, oke, rekan-rekan sekalian, silahkan Anda bisa mulai bertanya, bisa dibuka mikrofonnya ya untuk bisa bertanya, bisa di kolom chat atau bisa langsung bertanya dengan membuka mikrofon. Ya, Halo, silakan ya. Silakan Pak Agus Ana. halo, Ya, malam Pak Agus. Pak Jun. Oke, Ya, Pak Jun, terima kasih. Mohon dibantu untuk dijelasin. Tadi ada nilai kontrak apa? Batasan kontrak ya atau waktu term kontrak ya? ya, Nah itu dulu betul. nanti saya sambung lagi. Oke, jadi untuk term kontrak itu, jadi begini, saya sekaligus menjawab ini ada pertanyaan dari Ibu Lina ya, Bu Lina ya. Ibu Lina membeli hash power atau menyewa mesin? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi di sini tadi kan mungkin Pak Agusana dan rekan-rekan lainnya sudah mendengar bahwa perusahaan iMine ini sebenarnya adalah menjual hash power. Hash power itu maksudnya kekuatan mesin dijual oleh mereka, ya kan? Nah, namun dijualnya tidak untuk selamanya, ya kan? Tapi hanya dalam waktu kontrak, yaitu sekitar 1.200 hari sampai 1.400 hari tergantung promonya, gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia, ya saya suka menyebutnya agar gampang dicerna, gitu ya, menyewa mesin, gitu kan? Karena sebenarnya bukan betul-betul mesin yang kita sewa, karena mesinnya kan ada di lokasi penambangan. Kita tidak bawa mesinnya ke rumah kita kan, jadi mesinnya tetap ada di lokasi penambangan. Hanya saja ketika kita membayar atau mengeluarkan uang untuk menyewa mesin, ya kan, maka kita berhak mendapatkan Bitcoin selama kontrak, yaitu 1.200 hari sampai 1.400 hari, ya. Nah, untuk menjawab Pak Agus, saya mungkin mau perlihatkan biar bisa punya bayangan mengenai kontrak atau masa penambangan ya. Nah, ini saya mau lihatkan biar ada bayangan untuk masalah kontrak tadi ya. Oke. Hmm. Ya, sebentar. Ini lagi loading ya. Oke. Oke, ini satu contoh ya, Pak Agus. Misalnya saya buka salah satu akun ya. Oke, kita buka. Ya. Oke, sekarang pertama saya mau tunjukkan begini kepada Pak Agus Ana ya. Di bagian pilihan mesin itu ada kontrak penambangan ya Pak ya. Nah, satu contoh ya Pak ya. Saya contohkan aja mesin Gold di sini yang terlihat di layar ya. Di sini di layar di mesin Gold itu terlihat bahwa mesin Gold itu periode penambangannya kalau Pak Agus membeli paket ini itu adalah 1.200 hari tapi dicoret Pak. Jadi dicoret menjadi 1.400 hari. Nah, kebetulan kita memang ada dalam masa promo Pak Agus. Jadi artinya di masa promo ini Pak Agus akan mendapatkan masa kontrak selama 1.400 hari. Artinya adalah kalau Pak Agus mengambil mesin Gold ini, maka selama 1.400 hari ke depan, kurang lebih sekitar 3,8 tahun, Pak Agus, mesinnya akan bekerja untuk Pak Agus untuk menghasilkan yang namanya Bitcoin. Ya, artinya mesin itu melakukan verifikasi atau validasi transaksi Bitcoin. Sehingga Pak Agus akan menerima yang namanya Bitcoin setiap hari selama kontrak. Tanpa hari libur ya. Tidak ada istilah Sabtu Minggu tanggal merah seperti ini, tidak ada. Karena Bitcoin transaksinya itu memang tidak ada liburnya ya. Kalau teman-teman lihat di Coin Market Cap di CMC ya, itu transaksi Bitcoin begitu besarnya setiap harinya. Ya. Nah, penambangan itu akan dimulai 1 hari setelah pembelian paket. Jadi hari ini misalnya Pak Agus membeli paketnya, maka mulai besoknya penambangannya dimulai. Nah, biasanya hasil perdananya diperoleh di hari ketiga. Hari ketiga dari sejak pembelian biasanya itu baru masuk hasil perdananya ya. Nah, satu contoh di sini hash rate per package adalah 693 terahash ya, dan plus bonus 52 terahash. Jadi artinya mesin Gold itu kalau Pak Agus membeli paket ini, Pak Agus akan mendapatkan kekuatan mesin atau saya sebut sebagai kecepatan mesin ya kan, yang kapasitasnya 693 terahash
ditambah 52 terahash. Nah, tentu saja dengan semakin besar kapasitas kecepatan mesin, maka kemampuan verifikasi transaksinya pun juga akan makin cepat. Sehingga jumlah Bitcoin yang didapatkan setiap harinya juga akan makin besar dibandingkan paket mesin yang lainnya. Nah, untuk memperjelas ini saya mau contohkan, Pak Agus. Kebetulan akun ini punya beberapa paket gitu ya. Akun ini ada beberapa paket. Jadi ada 5 paket kalau nggak salah. Maaf, ini lagi loading sebentar ya. Jadi paketnya ada 5. Oke. Nah, ini paketnya. Oke. Pak Agus bisa lihat di layar? Pak Agus kelihatan di layar nggak? Pak Agus? Bisa, Pak, bisa. Kelihatan ya? Oke. Pak Agus bisa lihat dari yang paling bawah, Pak. Di situ kan ada tulisan standar, ada 3 standar ya. Jadi akun ini memiliki 4 standar dan ada 1 bonus share, itu tulisan bonus share ya. Nah, kalau lihat yang paling bawah, Pak Gus, itu dia membeli paket mesin standar itu adalah di tanggal 11 Agustus 2024. Jadi ada 2 mesin standar yang dibeli tanggal 11 Agustus 2024. Nah, di mana mining start date-nya sebelah kanan, jadi waktu mulai penambangannya adalah tanggal 12 Agustus 2024. Nah, kedua mesin tadi itu berakhir penambangannya pada tanggal 25 November 2027. Jadi untuk 2 mesin ini dia akan selesai menambang di tanggal 25 November 2027, kedua-duanya. Nah, kemudian yang bersangkutan itu membeli lagi mesin standar di tanggal 21 Oktober 2024. Istilahnya itu top up ya. Jadi menambah mesin lagi gitu ya. Yang standar itu sekitar yang 63 juta sekian ya. Mesin standar itu 63 juta sekian. Jadi satu mesin itu 63 juta sekian. Nah, jadi tanggal 21 Oktober beliau membeli lagi satu mesin standar. Nah, berakhirnya berbeda tanggal 22 Agustus 2028. Demikian juga di paling atas tanggal 16 November beliau membeli lagi satu mesin standar, di mana berakhirnya juga nanti tanggal 17 September 2028. Jadi artinya dalam satu akun, karena di e-mine ini ada di bawah regulasi SEC. SEC itu adalah Securities Exchange Commission. Sebagai informasi buat rekan-rekan, SEC itu adalah OJK-nya Amerika Serikat. Gitulah. Gampangannya begitu. Nah, jadi artinya tentu saja karena kita ada di bawah SEC, maka aturan perusahaan itu harus mengikuti ketentuan SEC. Salah satunya adalah aturan KYC. Ya, KYC itu adalah Know Your Customer. Artinya kalau dulu teman-teman sekalian, pada saat saya mulai menambang di perusahaan ini di tahun 2019, dulu kami itu tidak ada proses KYC. Dulu kami itu dengan alamat email saja kita udah bisa buka akun gitu kan. Nah, tapi hari ini dengan iMine karena di bawah ketentuan regulasi bank baru, maka setiap akun itu harus KYC. Nah, KYC itu apa? KYC itu berarti kita pada saat buat akun, itu Anda harus store KTP atau identitas lainnya kan, atau paspor atau SIM, kemudian ada foto diri. Ya kan? Nah, tujuannya apa KYC? Tentu saja tujuannya Anda mungkin sudah paham bahwa KYC itu agar transaksi yang ada di sini itu tidak dimanfaatkan untuk pencucian uang, money laundering. Ya. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian mungkin sering mendengar ya transaksi kripto itu wah rawan dengan kejahatan, banyak dipakai kejahatan dan sebagainya. Itu dulu ya pada saat belum ada ketentuan KYC. Namun hari ini teman-teman sekalian tentu saja dengan adanya keramahan banyak negara terhadap dunia cryptocurrency termasuk Indonesia kan Indonesia ini sudah melegalkan Bitcoin di Indonesia dan cryptocurrency ya. Nah, jadi artinya di Indonesia ini mengharuskan semua exchanger di Indonesia Anda harus KYC. Ya, tujuannya apa ya? Salah satunya tadi agar menghindari yang namanya money laundering. Ya, money laundering itu cuci uang, di mana uang itu sumber kejahatan yang dicuci ya dari perdagangan senjata, perdagangan manusia, atau dari narkoba dan sebagainya. Karena dulunya memang dunia cryptocurrency karena tidak ada KYC banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertindak jahat untuk melakukan transaksi lewat cryptocurrency. Ya. Nah, jadi ini dia. Setiap satu akun itu berarti hanya boleh di satu ID ya, hanya boleh memiliki satu akun. Tapi dalam satu akun boleh memiliki banyak mesin. Satu contoh seperti Bapak ini namanya Bapak Alimin. Jadi Bapak Alimin ini punya 5 mesin dalam satu akun. Ya, di mana beliau yang bersangkutan ya satu identitas. Nah, jadi dia bisa tambah berapapun akunnya, mau 1 miliar jumlahnya, mau 2 miliar dan sebagainya, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, karena saya pribadi contoh, saya kebetulan juga punya waktu 2019 sampai 2022 itu ada 7 mesin, di mana 7 mesin totalnya sekitar 1,5 miliar saat itu, ya.
Nah, jadi ini dia apa namanya contohnya. Nah, saya contohkan hasil miningnya. Bagaimana hasil miningnya? Kita buka di My Wallet. Di My Wallet di mining balance kita lihat. Nah, ini adalah mining balance atau hasil mining yang diterima setiap harinya. Ya, ini kan kalau satu baris ini satu hari ya. Coba diperhatikan baik-baik sebelah kanan ini ada tanggal kan. Jadi tanggalnya itu tanggal 27 Januari 2025. Ini yang teratas itu yang terbaru kan di jam 2 pagi gitu ya. Terus tanggal 26, 25 dan seterusnya makin bawah makin lama ya. Jadi semua historinya kelihatan. Ini ada 9 lembar jadi semua historinya kelihatan. Nah, kalau kita lihat ini yang dikumpulin adalah Bitcoin di mana total value-nya 4.000 USDT. Ya, jadi totalnya 4.000 USDT ini dalam bentuk Bitcoin ya. Jadi value-nya akan kelihatan naik turun sesuai dengan apa namanya harga Bitcoin ya, karena ini adalah wallet yang interaktif. Interaktif itu maksudnya harga itu bisa naik turun sesuai dengan harga real di market gitu ya. Nah, jadi Bapak ini menyimpan apa saldo penambangannya totalnya secara akumulasi 0,04 sekian Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat hasil tambangnya setiap hari, Pak Agus ya, perhatikan baik-baik. Saya klik di sini, ini satu hari ya. Nah, jadi dalam satu hari itu ada 5 hasil. Nah, ini ya. Ketika saya klik di salah satu baris itu langsung muncul 5 hasil. Ya. Jadi langsung muncul. Nah, ini dia. Jadi ada masing-masing ada kapasitas mesinnya. Ada silver 168 terahash, ada silver 350 terahash, ada gold 54 terahash, ada silver 168 terahash, ada silver 292 terahash. Ya, kelihatan di situ kenapa bisa beda-beda gitu kan terahashnya. Ya karena tergantung promo yang didapatkan. Jadi sebagai informasi, perusahaan cukup sering melaksanakan promo-promo ya. Dan kebetulan memang dalam beberapa pembelian mesin yang dilakukan oleh beliau, itu beliau mendapatkan beberapa jenis promo yang berbeda sehingga kekuatan mesinnya beda-beda ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita klik satu baris dia akan keluar 5 hasil. Demikian juga di hari-hari sebelumnya. Nah, jadi setiap satu baris ada 5 hasil setiap harinya yang menghasilkan Bitcoin. Ya. Oke. Baik, itu mungkin Pak Agus ada pertanyaan atau kira-kira udah jelas? Silakan Pak Agus. Oh, ya berarti strateginya dia itu dengan numpuk menjelang jatuh tempo kira-kira bertahap dia gayanya Pak ya. Karena kalau dia hanya 140 hari setelah itu akan berhenti secara otomatis kan gitu artinya Pak. Sesuai dengan kontrak Maksudnya dia. 1.400 hari Pak, bukan 140 hari Pak. Oke, 1.400 hari secara otomatis setelah 1.400 akan berhenti kan gitu Pak ya. Betul, betul. Oh, oke. Boleh tanya yang lain Pak? Silakan Pak, silakan. Silakan. Oke, Pak, ini kan ceritanya tentang mining ini Hmm. eh, banyak sekali kira-kira ajang ajang apa Money Pak? game. Ajang money game. Ya, Ajang money game-nya juga lumayan ini Pak kan gitu betul, kan? betul. Ya, betul. Karena Betul. secara umum apalagi Bitcoin semakin tahun semakin kecil akan hasil yang didapatkan ke arah mereka karena Iya, waktunya akan terbatas gitu kan? betul, betul. Ya mungkin kompensasinya adalah nilai harga akan semakin tinggi, tetapi nilai pendapatannya pun juga akan semakin kecil kan gitu. Ya, Dari betul. sisi Bitcoinnya karena semakin hari kan semakin pendek kan gitunya Pak. Betul, betul, betul. Terus kemudian kalau bagi saya kalau secara pribadi Pak, ini kan kita Hmm. kumpulkan duit kecil, kemudian orang money game. Apa pendapat Bapak sebenarnya tentang kalau saya Bitcoin saya percaya Pak harga suatu Ya, ketika akan melambung betul. 100% apa yang informasi tadi saya percaya. Ya, oke. Tetapi poin penambang inilah yang kadang-kadang akan menimbulkan beban buat kita semua. Apakah ini benar-benar akan mendapatkan nilai manfaat atau justru ini Ya, ujung-ujungnya akan scam kan gitu kan Pak ya? ya, betul, betul. Itu kalau menurut pendapat Bapak gimana? Oke, baik. Yang pertama begini, yang Pak Agus perlu ketahui adalah menambang Bitcoin itu adalah sebuah proses yang real ya Pak ya. Ada real, penambangan Bitcoin itu adalah proses yang real. Artinya penambang Bitcoin yang berhasil, mereka betul-betul mendapatkan Bitcoin. Ya, saya mau contohkan begini, saya mau kasih lihat di CMC ya, Coin Market Cap. Jadi kita bisa lihat di situ bagaimana penambangan itu berjalan. Nah, kalau kita lihat di coinmarketcap.com, dan ini adalah menjadi acuan semua pengguna kripto, ya kan, Bapak bisa klik Bitcoin di situ, ya. Nah, ketika klik Bitcoin di situ akan terlihat Explorer. Nah, di bagian Explorer ya, Pak Gus ya. Nah, di bagian Explorer itu ada yang namanya Explorer itu blockchain-nya. Jadi Bapak bisa mengamati seluruh transaksi itu dalam beberapa pilihan blockchain. Saya pilih misalnya explorer.viabtc.com. Saya klik di situ. Nah, ini akan muncul.
Nah, akan muncul seperti ini, Pak Agus. Ya, nah ini kalau kita bisa lihat, Pak Agus, ini adalah transaksi penambangan Bitcoin. Nah, ini lihat ya, 13 menit yang lalu, apa namanya, software penambangan atau mining pool kita sebutnya. Jadi mungkin tadi agak tidak dijelaskan detail karena ada beberapa video yang dijelaskan. Jadi sebagai informasi buat Pak Agus, dalam proses penambangan Bitcoin itu melibatkan ada 3 pihak, Pak. Yang pertama adalah provider penambangan. Provider penambangan itu adalah menyediakan mesin secara fisik, kelistrikan secara fisik, dan juga mesin secara fisik dan lokasi penambangan secara fisik. Ya, dan kenapa? Karena memang di situ ada superkomputer, ada mesin rig dan sebagainya yang melakukan verifikasi transaksi. Nah, provider itu bekerja sama dengan yang namanya software penambangan, nah atau mining pool kita sebut. Nah, ini adalah software penambangan atau mining pool. Nah, kalau kita lihat dari beberapa penambang software penambangan di dunia, nah ini adalah peta pembagiannya ya. Jadi inilah para para mining pool atau mereka yang secara aktif melakukan penambangan Bitcoin atau melakukan verifikasi transaksi Bitcoin. Nah, di situ ada Foundry USA yang warna kuning paling besar. Dan kebetulan perusahaan ini bekerja sama dengan Foundry USA sebagai software penambangannya. Provider penambangan adalah Mindbase. Dan Mindbase ini bukan perusahaan yang baru menambang Bitcoin, Pak. Sudah sejak 2018. Dan 2019 saya kebetulan mengikuti penambangannya di Kazakhstan. Nanti saya ceritakan itu. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah dari sekian banyak peta software penambangan yang ada di dunia, inilah mereka-mereka. Ada N-Pool, ada F2 Pool, ada Binance Pool. Nah, terus ada yang warna ungu nih, Others. Apa itu Others? Others itu adalah para penambang Bitcoin yang tidak bergabung dalam perusahaan tertentu. Ya, ini biasanya adalah para penambang liar. Istilahnya mereka yang mungkin satu contoh ya, nih Pak Agus ya, saya mau cerita off the record gitu ya. Di Indonesia ini ada satu contoh tambang Bitcoin di Jakarta yang tempatnya, saya nggak mau sebut di ini karena direkam ya, tempatnya agak strategis gitu ya, dan dimiliki oleh salah seorang jenderal. Ya, itu mereka menambang Bitcoin di situ, ya kan, di tempat tersebut. Nah, tapi mereka tidak tergabung dalam perusahaan manapun. Nah, makanya mereka disebut sebagai others gitu ya. Jadi ada banyak orang-orang yang menambang Bitcoin sendiri gitu kan. Nah, satu contoh kemarin teman-teman kalau nggak salah saya sempat share ada satu berita kalau nggak salah di daerah Jawa Barat gitu ya, ada satu ruko yang terbakar dan ternyata di dalamnya adalah penambangan Bitcoin, isinya server, komputer dan sebagainya ya, dan dia mencuri listrik yang ada di sekitarnya. Nah, itu contoh adalah others. Nah, yang ingin saya sampaikan begini Pak Agus, di sini terlihat bahwa inilah hasil yang didapatkan oleh penambang. Ini lihat ya, 13 menit yang lalu via BTC mendapatkan 3,16 Bitcoin. Ya, 14 menit yang lalu Luxor mendapatkan 3,17 Bitcoin. 15 menit yang lalu Foundry USA mendapatkan 3,2 Bitcoin. Kalau kita kalikan dengan harga Bitcoin sekarang, Pak Agus, sekarang anggaplah 1,5 miliar ya, kali 3,1 berarti kan hampir 5 miliar. Ya kan? Dan sebagai informasi memang sistem Bitcoin hari ini itu memberikan reward kepada penambang itu setiap 10 menit sekali. Itu saat ini adalah sekitar 3,1 sekian Bitcoin. Jadi perkiraan 3,1 sekian Bitcoin. Makanya kenapa reward ini diberikan sama nih dalam periode ini. Dalam periode 2024 bulan April kemarin sampai nanti 2028, setiap penambang 10 menit sekali mereka berhak atas reward 3,1 sekian Bitcoin. Apabila mereka berhasil memvalidasi 144.000 transaksi. Nah, satu contoh ya. Contoh Foundry USA. Kita geser ke kiri. Di sebelah kiri ada block height. Ya, block height itu adalah kode blok ya atau tinggi blok di mana Foundry USA dia dapat 3,2 Bitcoin ini karena mereka berhasil memvalidasi blok nomor 881.054. Di mana kalau kita klik di situ itu akan tertera 144.000 transaksi. Nah, ini dia. Ya, jadi saya klik nomor blok tadi dia akan tertera 144.000 transaksi di sini. Ya, dan ini halamannya banyak ya. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah salah satu contoh misalnya. Ini satu contoh transaksi yang diverifikasi atau divalidasi. Jadi sebenarnya menambang Bitcoin itu apa sih gitu ya. Nah, betul kata Pak Agus bahwa ternyata di Indonesia ini terus terang kan literasi masyarakat kita mengenai apa itu menambang aja banyak nggak tahu Pak Agus. Ya kan, sehingga mereka akhirnya banyak terjebak dengan sebuah bisnis money game. Karena banyak di internet ya Pak Agus ya, kalau Pak Agus dan teman-teman cari gitu ya, penambangan Bitcoin itu pasti banyak di internet. Ada yang gratisan, ada yang harus bayar sekian dan sebagainya gitu. Banyak sekali. Dan yang scammer juga banyak. Artinya mereka tidak betul-betul menambang Bitcoin gitu kan. Nah, jadi
ternyata menambang Bitcoin itu sesuatu yang kita bisa mudah untuk verifikasi, kita bisa mudah telusuri. Satu contohnya begini ya. Nah, ini kan satu contoh transaksi misalnya. Jadi nomor rekening yang di atas itu mengirim kepada nomor rekening yang di bawah. Jadi nomor rekening itu nomor wallet Bitcoin lah ya. Dia mengirim sejumlah Bitcoin, sebelah kanan kita geser. Nah ini 0,024 Bitcoin dan 0,6 Bitcoin. Jadi total pengirimannya adalah 0,63 Bitcoin. Nah ini adalah fee-nya. Fee-nya 0,000303. Jadi untuk memvalidasi satu transaksi ini, penambang mendapatkan fee sebesar 0,00303 Bitcoin. Ya. Nah, ini fee inilah yang didapatkan oleh penambang. Di mana ini dari 144.000 di total semua, jadinya tadi yang 3,125 tadi. Ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan penambangan e-mine? Nah, kita bisa telusuri, Pak. Dari mana sebenarnya sumber hasil mining yang kita dapatkan itu kita bisa telusuri. Ya, satu contoh misalnya, untuk cara menelusuri, ini satu contoh, Pak, yang kita bisa lakukan ya, untuk mencoba mengecek sebenarnya hasil tambang yang kita dapat itu dari mana sumbernya, gitu kan. Apakah dari money game atau dari betul-betul penambangan. Nah, itu kesimpulannya, Pak. Karena kalau sumbernya adalah dari money game, kita juga akan bisa tahu. Dan demikian juga kalau sumbernya betul dari penambangan, kita juga bisa tahu. Ya, nah itu yang menariknya dari blockchain, karena dia tidak bisa ditutupi. Ya, ini saya mau kasih lihat contoh bagaimana kita menelusuri. Ini kebetulan kalau akun ini soalnya belum pernah withdrawal ya. Saya coba cari akun yang pernah melakukan withdrawal ya. Semoga apa namanya tidak pakai Google Authenticator ini, karena kita ada ketentuan baru untuk menambah Google Authenticator di dalam akun ya. Oke, kita lihat. Ya, ini kebetulan belum ya. Nah, oke, saya bisa lihat. Nah, ini contoh ya, Pak. Saya masuk ke apa namanya My Wallet ya. Oke, saya mau coba cari contoh penarikan yang dilakukan gitu ya oleh akun ini gitu ya. Oke, sebentar, saya coba cari di halaman kedua. Oke, nah ini dia. Oh iya, ini ada. Nah, ini ya. Jadi di tanggal 9 Januari 2025 jam 9.46, ini akunnya Ibu Puspita ya. Ini melakukan penarikan sebesar 0,02468 sekian Bitcoin atau setara value-nya sekitar 2.337 USDT. Ya. Nah, kita bisa telusuri ini transaksi. Ya, dengan cara apa? Di sini ada tanda withdrawal. Kita klik di situ, maka akan muncul blockchain transaction ID-nya. Jadi blockchain transaction ID-nya keluar. Jadi kode transaksinya keluar. Dan kita bisa langsung klik di situ di Open Explorer. Nah, ketika kita klik di Open Explorer, maka di situ akan terlihat dari mana sumbernya. Kita bisa telusuri semua. Nah, ini dia. Muncul di sini, ya kan? Nah, ini untuk mengeceknya kita cek aja, klik di situ di bagian itu. Ya di bagian yang ada gambar apa? Palu arit gitu ya tadi ya. Nah, ini kelihatan. Di sini minernya siapa? Ini kelihatan minernya. Minernya adalah via BTC. Kelihatan ya, minernya via BTC. Ya. Nah, di sini juga kelihatan di awalnya. Via BTC mined by dan seterusnya. Ya, blok nomor sekian 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 ya, dengan transaksi yang tadi itu di mining oleh siapa dan sebagainya. Kita bisa lihat ya. Nah, artinya apa? Dengan satu contoh bukti seperti ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya hasil mining yang kita dapatkan ya itu bersumber dari betul-betul penambangan, ya kan? Dan sebagai informasi buat Pak Agus tadi bahwa ini kenapa perlu di withdrawal ya, karena ini kan aplikasi penambangan ya, bukan exchanger. Makanya kenapa kita perlu melakukan withdrawal ke yang namanya akun exchanger kita yang ada di misalnya Indodax, toko kripto, atau Pintu dan lain sebagainya gitu loh Pak Agus. Ya kan, jadi kami sarankan teman-teman memang menyimpannya adalah di exchanger Indonesia yang memang sudah legal gitu ya, sudah diakui dan sudah ada penjaminan dari Bapepti kita, dan sekarang ini di bawah OJK kan. Nah, jadi artinya penarikan itu kita bisa telusuri gitu kan. Penarikan itu dari mana ke mana dan dari mana sumbernya kita bisa telusuri, ya kan? Nah, itu penelusuran yang pertama, Pak. Bagus. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini adalah sebuah penambangan benar atau tidak. Itu sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah kalau Pak Agus lihat iMine ini di belakang kan ada Minebase kan. Tadi saya sudah perlihatkan ya. Minebase ini adalah perusahaan provider penambangan. Nah, kebanyakan bisnis penambangan Bitcoin yang scammer Pak ya, yang money game, itu mereka tidak bisa menunjukkan di mana lokasi tambang, siapa yang bertanggung jawab, ya kan, dan siapa orang-orangnya itu tidak bisa ditunjukin Pak Agus, ya kan. Jadi biasanya sembunyi semua gitu kan.
mesinnya di mana, lokasi di mana, enggak bisa semua ditemui ya kan. Dan tapi kalau iMine kan beda, Bapak bisa lihat lah di YouTube ya, siapa itu EL Alphamovic dan sebagainya, lokasi penambangan kita di mana. Saya rasa tadi saya udah cukup menunjukkan lokasi tambang kita dan sebagainya ya. Bahkan kemarin kita ada event Pak di Bali, Pak. Di Bali itu di BNDCC Nusa Dua itu mereka datang semua, ya kan, di acara BNDCC Nusa Dua. Dan itu bukan kali pertama. Ya, dulu 2019 kami udah pernah bikin event serupa, ya kan. Dan selama perjalanan 5 tahun mereka juga sudah sering datang ke Indonesia, ke Bali dan sebagainya. Jadi kami udah cukup kenal lama dengan mereka. Dan tentu saja Pak, pengalaman saya adalah perusahaan ini pernah mendapatkan yang namanya kesulitan, ya kesulitan penambangan, ya artinya pernah ada satu kejadian yang masa-masa sulit istilahnya itu. Nah, masa-masa sulit ini mereka bisa berhasil lalui, Pak. Dan saya mengalami masa-masa sulit itu, ya. Nah, ini contoh ya, Pak ya. Ini saya dulu menambang pada perusahaan ini di lokasi yang Ekibastus, Kazakhstan. Ini 350 megawatt, Pak. Ya, ini pada saat awal saya menambang saat itu, ya. Nah, di tahun 2022, Pak, lokasi yang ini yang di Kazakhstan ini masalahnya adalah waktu itu kerusuhan besar di Kazakhstan. Presidennya menaikkan harga gas, kemudian rakyatnya marah, PLN-nya dibakar semua. Dan itu kejadian ada di internet. Bapak cari aja berita itu, Pak. Tahun 2022 awal. Itu ada kejadian itu. Dan itu membuat lokasi tambang ini shutdown, Pak. Sekitar 6 bulan. Ya. Nah, tapi kemudian hidup lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, kejadian di Tiongkok. Jadi Mine Base ini punya lokasi tambang juga di Mongolia dalam Tiongkok. Ya, dan itu Bapak mungkin dengar sendiri beritanya bahwa 2021 pemerintah Cina mengusir semua penambang Bitcoin yang ada di negaranya. Ya, mereka mengharamkan Bitcoin, melarang Bitcoin semua di Cina 2021. Dan saat itu membuat perusahaan harus buru-buru mengepak 160.000 mesin rig mereka dan akhirnya dikumpulkan dalam satu gudang dan dicuri orang. Ya, mesin rig di China saat itu dicuri orang. Nah, akhirnya perusahaan harus melalui proses pidana karena kebetulan ada bukti yang mereka temukan dan akhirnya si pencuri kena 15 tahun penjara. Ya, dan itu diinkrahnya baru tahun 2023. Dari 2021 sampai 2023 ya. Nah, namun dengan kejadian itu perusahaan tidak berhenti. Mereka 2022 buka penambangan baru akhir 2022 di Latam, Argentina. Ya, dan semua bisa kunjungi, Pak. Ya. Jadi artinya lokasinya jelas clear gitu kan, dan bahkan ada regulasi dari pemerintah El Salvador. Nanti boleh di-scan barcode, Pak. Ini adalah legalitas daripada pemerintah El Salvador. Itu ada barcode, boleh di-scan barcode, itu Bapak akan langsung masuk kepada yang namanya situs resmi pemerintah El Salvador. Ya, di mana izinnya adalah cloud mining, Bitcoin investment teaching, dan Bitcoin marketing networks. Ya, jadi saya memang kenapa menggunakan El Salvador? Karena di dunia memang baru satu-satunya negara El Salvador yang memiliki legalitas lengkap mengenai Bitcoin, penambangan Bitcoin, digital mining atau cloud mining seperti ini. Ya, negara lain belum, termasuk Korea Selatan, termasuk Indonesia dan sebagainya belum. Jadi undang-undangnya itu belum diatur. Ya. Nah, 2022 mereka buka di Latam, Argentina dan bisa dikunjungi. Saya ingat sekali saat itu Pak Agus ya dan teman-teman ya, mereka yang join minimal 100.000 USDT itu langsung berangkat ke lokasi penambangan. Ya, jadi langsung gratis. Dan ke lokasi ini tadi kan lihat video itu nggak gampang karena harus naik pesawat baling-baling kecil gitu ya. Dan itu tidak mudah dijangkau. Kemudian di 2024 mereka buka lagi di Dallas, Texas kan ya. Nah, tadi mungkin udah lihat videonya. Tapi yang saya maksudkan adalah ini adalah salah satu tolak ukur Pak Agus ya. Bagaimana Pak Agus bisa menilai bahwa perusahaan ini bukan scammer, bukan money game, ya. Nah, itu dari sisi situ. Yang pertama tadi saya sudah tunjukkan bahwa kita bisa menelusuri sebenarnya hasil tambang kita dari mana. Yang kedua, kita bisa lihat secara fisik mesin tambangnya di mana, ya kan, siapa orang-orang bertanggung jawab di belakangnya siapa dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita bicara mengenai prinsip kerjanya, Pak. Saya mau ceritakan Pak Agus dan teman mengenai prinsip kerjanya. Jadi begini, Pak. Dari 100% uang yang Pak Agus dan teman-teman bayarkan untuk membeli mesin tambang, atau saya sebut sebagai menyewa mesin tambang, itu 35%-nya dikelola oleh iMine. Untuk apa? Untuk biaya promosi, distribusi, dan juga termasuk untuk biaya pemasaran. Ya kan? Karena kalau bagaimanapun kan dalam setiap produk itu kan ada biaya pemasaran. Kalau Anda jual produk hari ini pasti ada biaya pemasaran Anda alokasikan gitu kan. Nah, termasuk di perusahaan ini iMine mengalokasikan 35% untuk biaya promosi, distribusi, dan pemasaran dari apa yang Anda keluarkan. Dan itu kembali kepada Anda kalau misalnya Anda bisa melakukan
pengembangan ya, mengajak para penambang lain untuk ikut bergabung dalam mining pool tersebut untuk bisa meningkatkan kekuatan atau hash power daripada lokasi penambangan kita ya. Nah, 35% saja dikelola ya. Artinya 35% payout istilahnya. Payoutnya itu 35%. Nah, sementara 65%-nya itu diberikan kepada Mindbase sebagai provider penambangan. Apa yang Mindbase lakukan? Mindbase betul-betul 65% ini digunakan untuk menyiapkan mesin tambang buat Anda sesuai dengan kapasitas mesin. Nah, kemudian dari hasil tambang ini, maka menghasilkanlah Bitcoin, di mana setelah dikurangi biaya listrik dan maintenance diberikan kepada Anda setiap harinya. Ya, jadi maksud saya begini, hasil tambang yang Bapak Ibu terima, Pak Agus terima, itu bukan dari perputaran uang, bukan dari money game, paham ya Pak ya? Kalau money game itu kan uang yang kita terima atau Bitcoin yang kita terima itu dari orang yang belakangan mendaftar kan begitu ya. Nah, tapi kalau penambangan real, Pak, bukan dari money game. Ya, jadi yang dikelola oleh IMN itu cuma 35%. 30% itu untuk apa? Untuk biaya promosi, distribusi, dan biaya pemasaran tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya nanti Pak Agus misalnya mengajak temannya di Belanda, ikut nambang yuk. Nah, itu ada komisi yang keluar. Itu diambil dari 35%. Ya, satu contoh saya punya beberapa tim kan ada di Belanda, ada di Australia, ya, ada di Hong Kong, ya kan. Ini Bu Lina ini adalah partner saya sejak 2019 ya menambang bersama perusahaan ini. Kemudian ada di Hong Kong Airline, Thai Airline, kemudian ada di Belanda dan sebagainya. Nah, jadi artinya dengan produk internasional ini kita dan Anda semua itu bisa saja cerita kepada teman-teman Anda di luar negeri karena Bitcoin ini kan produk internasional. Ya kan, jadi bisa diterima oleh semua orang. Tinggal kita edukasi saja mengenai yang namanya apa sih penambangan itu gitu kan. Nah, kita akan dapat komisi dari pengembangan jaringan penambang tadi. Nah, komisinya diambil dari 35% tadi. Dan sebagai informasi, ini masih lumrah. Ya, artinya payout ini tidak membebani daripada perusahaan. Masih wajar 35% tadi, ya. Ya, karena terus terang saya mau cerita sedikit ya Pak Agus ya dan teman-teman sekalian. Ya, saya kebetulan juga salah satu pemilik perusahaan pemasaran jaringan di Indonesia ya, saya nggak usah sebut namanya. Di Indonesia ini aturan payout sistemnya tuh bisa maksimum 60% gitu. Jadi payout itu bisa 60% gitu. Ya kan? Dan itu masih diterima oleh hukum kita di Indonesia karena dianggap perusahaan kalau masih mengeluarkan 60% ya nggak mungkin bangkrut lah gitu loh maksudnya. Nah, tapi kalau aturan luar negeri itu lebih ketat, Pak. Jadi cuma 35% aja maksimum payout. Jadi payout maksimumnya itu 35% ini maksudnya. Untuk biaya promosi, distribusi, dan pengembangan. 65%-nya itu betul-betul digunakan untuk penambangan. Ya, artinya bukan muter-muter uang gitu. Karena kalau muter-muter uang ya kita udah tahu ujungnya. Udah pasti scam di satu saat nanti. Ya. Oke, semoga itu bisa menjawab Pak Agus. Ya. Silakan. Pak Agus gimana? Sudah puas atau ada tambahan pertanyaan lagi? Monggo. Halo, Pak Agus? Ya sementara cukup dulu Pak. Mungkin bisa yang diselingin dulu yang lain dulu. Ntar Oke, nanti oke. sambung lagi. Baik, baik, baik. Biar Oke, nggak demi. oke, oke. Baik, baik. Oke, kemudian di Pak Irfai ya, ini ada pertanyaan direct. Mau nanya keseharian Pak Jun sebagai manajer nih biar ngikuti habit positif. eh oke, oke, oke. Ya, boleh, boleh. Mas Irfai masih ada nggak ini? Oh, tapi orangnya udah nggak ada ya. Nggak bisa jawab juga nih orangnya udah nggak ada. Ya, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari apa nih? Dolos the Bully ya. Modal paling kecil nambang mau berapa? Terus modal beku dan berapa lama sudah berdirinya? Oke. Jadi untuk penambangan ini memang yang paling kecil Dolos itu adalah di 4,6 juta ya. Dan di sini tidak ada istilah modal beku ya. Maksud saya begini. Di iMine itu Dolos itu menyewa mesin tambang. Jadi bukan uangnya ditradingkan gitu ya. Jadi uang itu digunakan untuk yang namanya menyewa mesin tambang selama kontrak 1.400 hari atau 3,8 tahun. Ya, nah artinya uang sewa ini nggak bisa kembali dolos ya. Nah, tapi digantikan dolos itu mendapatkan hasil berupa Bitcoin selama 3,8 tahun. Ya, nah kalau pengalaman saya dengan perjalanan sejak 2019, ya itu kalau kita bicara modal itu ya, itu baliknya ya dengan pengalaman saya yang masa lalu ya, kita nggak tahu masa depan kan bisa jadi harga Bitcoinnya bisa melompat lebih tinggi gitu ya. Di masa lalu itu sekitar 1 tahun lebih dikit itu modal udah balik gitu kan. Jadi di tahun kedua, ketiga, keempat itu berarti udah istilahnya keuntungannya di situ gitu loh Dos.
Ya, nah itu yang saya ingin sampaikan. Jadi artinya bukan modal beku atau apa istilahnya, tapi modal itu tidak kembali karena digunakan untuk menyewa mesin. Sebagai gantinya mesin bekerja untuk Dolos selama 3,8 tahun untuk memberikan yang namanya Bitcoin. Nah, itu konsep kerjanya. Nah, namun satu hal, kita bisa punya daya ungkit atau leverage ya untuk mendapatkan Bitcoin yang jauh lebih banyak. Dengan cara apa ya? Dengan cara mengajak penambang lain untuk ikut menambang bersama dengan iMine. Ya, karena terus terang rekan-rekan sekalian, hari ini dalam satu hari itu hasil Bitcoin itu keluar sekitar 450 Bitcoin setiap hari. Ya, dan kapasitas mesin yang diperlukan itu adalah 789 miliar terahash setiap hari yang dibutuhkan yang on ya, karena penambang itu kan bisa on off gitu. Jadi misalnya ini ada penambang yang mati lampu ya, atau mesinnya lagi rusak ya, dia ndak on gitu. Nah, kalau dia lagi ndak on ya, terahash mesinnya akan terhapus dari sistem dan harus digantikan oleh yang lain. Nah, jadi hari ini dibutuhkan 450 Bitcoin itu akan keluar dari sistemnya itu 450 Bitcoin setiap satu hari. Ya, dan kemudian dibutuhkan kapasitas mesin 789 miliar terahash. Nah, tentu saja kalau kita bicara kapasitas penambangan kita di Latam, Argentina dan juga Dallas, Texas itu belum besar, belum bisa mau menjangkau seluruh kekuatan mesin ya, mungkin baru sekitar 1-2% saja, jadi belum besar-besar banget. Jadi ada banyak sekali penambang Bitcoin di dunia ya kan, dimana ini adalah gabungan dari situ ya. Oke, jadi itu ya, semoga bisa menjawab Dolos. Nanti silakan bisa bertanya lebih dalam kepada pengundangnya ya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain, silakan. 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 Oke, baik. Pak Arjun, ada Zupe, ada Liana, Brian, Ibu Lina, Bu Ratu, Pak Wayan Mardika, Pak Made Swartana, Pak Agus, gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita malam ini ya. Nanti kita jumpa lagi besok hari ya. Boleh boleh satu Pak Jun? Oh, silakan, Pak. Gimana, Pak? Nah, ini Pak, yang pertama Pak, yang sisi terakhir lah. Ya. Ini kan Pak Jun sudah lama sekali dalam konteks ini ya, baik Hmm. kecurigaan terhadap scammer juga satu tadi karena ada tempatnya, ada kemudian Ya, transaksinya tidak bisa dilacak dan sebagainya. betul. Hmm. Terus kalau menurut tendensinya kemudian ada istilahnya tadi adalah bagaimana cara pengembangan dengan cara yang IMEN itu pegang 35% bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas promosi mereka. Iya. Terus yang berikutnya adalah tentunya kalau ada nilai manfaat. Pak, berapa tadi nilai kalau kita mau tarik itu ke masuk ke salah satu yang untuk Indonesia, Hmm. itu Ya. kalau tidak salah 0,03 sekian ya Pak ya? Kalau minimalnya di value sekitar di atas 25 USD itu udah bisa narik. Minimal 25 USDT. Iya, Oke, value-nya. Kalau pengalaman value saya, ya. jadi kan ada, karena kan pada saat kita menarik itu kan ada biaya miner kan, biaya validasi transaksi. Jadi kalau kalau kita lihat selama ini ya pokoknya saldo kira-kira dalam value ya. Jadi yang Bitcoin yang bisa ditarik itu kalau value-nya di atas 25 USDT, Pak. Itu bisa ditarik ke exchanger kapanpun. Tapi Beban biayanya nggak ada Pak ya, 0,03 kalau nggak salah tadi Pak ya. Biaya biayanya kecil biaya tarik. kecil sekali biayanya. Kalau dilihat biayanya kalau 0,03 sangat besar, Pak. Karena kan kalau Bapak kali 1,6 M kan mahal sekali biayanya. Biayanya murah, Pak. Jadi kalau pengalaman saya sih cuma belasan ribu rupiah, Pak, biayanya sekali narik dari iMine kepada exchange-nya. Oh, dari Ya, aman cashnya. Oke ya. Pak. Kalau kita bicara value rupiah ya belasan ribu rupiah. Jadi saran saya ya narik sekalian lah biar enggak, kalau kita narik dikit-dikit kan walaupun belasan ribu rupiah kan terasa juga Pak kalau sering gitu loh maksud saya. Ya. Nah, kalau seperti saya ya paling saya narik mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalau saya lah Pak ya. Tapi teman-teman terserah, yang penting kan sesuai dengan apa namanya kebutuhannya ya. Nah, itu Pak Oh, WRK juga belasan ribu rupiah benar. Nah, dia memindahkan dari iMan ke Indodax itu pengalaman beliau juga belasan ribu rupiah. Jadi murah lah, nggak terasa gitu loh Pak. Ya. oke Pak. Hmm. Oke, thank you Pak. Oke, Pak Gus. Ya.
Ya, jadi gitu Pak Agus. Jadi terus terang Pak Agus, saya 2022 Pak, itu saya sempat mengira perusahaan ini sudah nggak ada Pak, karena kejadian Kazakhstan itu Pak, ya kan. Jadi tapi ternyata saya juga appreciate banget sama mereka karena mereka ternyata jalan lagi di akhir 2022. Ya, jadi maksud saya begini, maksud saya kalau yang namanya perusahaan scam itu karena money game itu sudah pasti ujungnya pasti scam. Ya, tapi kalau kita bicara perusahaan real mining seperti ini, resiko bisnisnya adalah resiko real gitu loh maksudnya. Resiko yang betul-betul dihadapi secara fisik. Ya, satu contoh tadi kan ada pengusiran pemerintah Cina, ada kerusuhan Kazakhstan gitu ya. Nah, itu kan resiko real yang terjadi gitu kan. Dan hampir 90% perusahaan penambang di dunia memang di dunia ini bangkrut gara-gara mereka tidak bisa handle resiko tadi. Terus coronavirus juga saya lupa. 2020 ada coronavirus yang membuat travel warning terjadi. Jadi banyak teman-teman waktu itu, ya bukan teman-teman, maksud saya dari pihak teknisi mereka nggak bisa ke lokasi ketika perlu perbaikan dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak sekali kendala yang dihadapi. Ada 3 kendala besar yang dihadapi perusahaan ini. Dan saat itu terus terang saya berpikir, KO nih perusahaan. Tapi ternyata saya salah, Pak. Ternyata mereka kontak saya lagi dan mereka mau lanjutkan lagi penambangan di lokasi yang baru. Ya, jadi terus terang saya dan teman-teman itu sangat believe sekali dengan company ini karena kami merasakan bahwa dalam kondisi sesulit apapun mereka tetap masih berdiri sampai hari ini ya. Nah, satu contoh misalnya dulu ada satu perusahaan penambang Bitcoin Pak dari lokasinya di Alaska dari Amerika Serikat ya kan. Itu banyak sekali usernya seluruh dunia dan itu bagus hasil penambangannya bagus. Mereka berhasil menambang Bitcoin. Cuma saat itu ownernya buat gara-gara gitu loh Pak. Ownernya itu mohon maaf ya, dia melakukan pedofilia. Ya, mungkin Bapak pernah dengar namanya Beat Club gitu ya. Melakukan pedofilia, dia memperkosa anak kecil gitu ya. Dan akhirnya ya gara-gara kasus itulah akhirnya dia ya kena pidana ya dan akhirnya kalau udah kena pidana kayak gitu kan merembet lah ke hartanya, merembet dan ternyata dia tidak pernah bayar pajak dari penambangan Bitcoinnya dan sebagainya ya dibredel akhirnya. Lokasi tambangnya dibredel diambil oleh pemerintah Amerika sampai hari ini. Ya, jadi itu resiko real yang memang dihadapi ya kan. Jadi maksud saya begini, maksud saya adalah resiko yang namanya scam itu tidak mesti berkenaan dengan apakah perusahaan itu legal atau tidak. Tapi kita lihat prinsip bisnisnya bagaimana. Karena kalau kita belajar pengalaman di Indonesia, ternyata perusahaan yang legal justru paling banyak bikin scam di Indonesia, ya kan? Ya, mohon maaf ya, saya kebetulan latar belakang perbankan, Pak Gus, perbankan di dunia asuransi, jadi mengikuti yang begitu-begitu ya. Kalau kita lihat sejarah misalnya perusahaan seperti, mohon maaf ya, Wana Arta Life, Jiwasraya, Bumi Putra, Indo Sterling, Indo Surya, itu scamnya jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan atau bisnis yang ilegal di Indonesia. Ya, scamnya itu puluhan triliun, Pak. Padahal ada di belakang OJK, ada legalitas lengkap, dan sebagainya. Tapi ternyata bikin scam yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang legal di Indonesia. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, antara legal dan tidak legal itu tidak menjamin perusahaan itu aman. Ya satu contoh aja kalau kita bicara perusahaan yang bagus, ternyata ya ownernya ternyata main-main gitu kan atau melakukan tindakan pidana, memanipulasi dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Jadi yang saya maksudkan adalah terus terang kalau ya saya sangat believe dengan company ini karena 5 tahun terakhir saya melihat mereka mengalami kesulitan besar tapi mereka tetap bertahan dan masih berdiri sampai hari ini. Ya, nah jadi yang penting adalah saya pribadi ya mungkin keyakinan saya tidak sama dengan teman-teman yang baru mengenal perusahaan ini. Tapi kalau saya meyakini bahwa perusahaan ini punya itikat baik atau niat baik gitu. Ya kan, jadi niat itu bukan nipu gitu kan. Yang sakit hati kan kalau misalnya kita itu bergabung dalam perusahaan yang memang sudah dari awal niatnya tuh nipu. Nah, itu yang sakit hati gitu kan. Tapi kalau perusahaan ini saya rasa tidak karena saya sudah mengalami ya. Dan saya waktu itu investasinya 1,5 miliar ya tapi termasuk beruntung juga karena di 2021 sempat bisa jual sekitar 70 Bitcoin saat itu ya dapatlah belasan M gitu ya. Jadi artinya kalau bagi saya ya sudah sangat untung sekali dari perusahaan ini gitu ya. Dan kali ini baru mulai ikut lagi lah bersama penambangan mereka di lokasi yang baru di Latam Argentina gitu. Ya. Baik, teman-teman, ya Pak Agus ya, teman-teman sekalian. Saya rasa kalau tidak ada lagi kita jumpa lagi pada Zoom kita berikutnya ya. Besok ada jadwal, seterusnya ada jadwal. Teman-teman silakan manfaatkan untuk bisa mengedukasi dan seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, di Indonesia ini udah banyak orang punya Bitcoin. Saya tadi udah kasih datanya, dan datanya itu dari Bitcoin News. Ada 500 triliun rupiah orang Indonesia yang menyimpan uangnya dalam bentuk Bitcoin hari ini. Nah, tinggal bagaimana rekan-rekan sekalian hari ini menginformasikan kepada mereka mengenai
ada nih satu konsep penambangan di mana dengan menambang Bitcoin-nya bisa beranak beranak lah, ya, artinya lebih banyak jumlahnya Bitcoin-nya di masa depan. Karena daripada nunggu didiemin begitu saja, ya Bitcoin-nya nggak nambah-nambah kan. Ya kalau di trading kan juga ngeri gitu kan, karena bisa jadi kalah gitu kan. Nah, lebih baik digunakan untuk penambangan sehingga dalam masa depan bisa jadi lebih banyak, sekitar 3 kali lipat dibandingkan kalau disimpan saja Bitcoin-nya, ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya waktunya. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya ya. Thank you semua. Selamat malam Pak Arjun. Ya. Malam, malam, malam. Oke, Liana, Brian, Bu Lina, Bu Ratu, Pak Wayan Merdeka, Pak Made Suartana, dan Pak Agus ya. Thank you semua. Thank you. Selamat malam. Thank you. Gaspol. Ya, makasih Gaspol, Pak. gaspol. Ya.